ini ada mubahalah dari Bambang Tri, bahwa dia siap, jangankan istilahnya dicabut keberkahan hidupnya, dia rela di istilahnya itu ambil nyawanya saat itu juga kalau dia berkata bohong, bahwa dia bilang mengenai pernyataan beliau yang episode yang lalu sudah saya bahas. Nah, di sini juga dia bermubahalah lagi dengan mengikuti Gus Nur ya. Oke, kita saksikan selanjutnya. Kalau yang saya ucapkan selama ini, Kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya tulis selama ini, kalau yang saya tulis selama ini ternyata fitnah, ternyata fitnah, ternyata bohong, ternyata bohong, ternyata tidak benar, ternyata tidak benar, maka hancurkan hidupku, maka ya Allah. hancurkan hidupku ya Allah. Cabut keberkahan hidupku, ya Allah. Cabut keberkahan hidupku ya Allah. Hina-dinakan hidupku, ya Allah. Hina-dinakan hidupku ya Allah. Matikan aku Matikan aku ya dalam Allah. kondisi kafir, Dalam kondisi kafir, kufur, dan mengenaskan. Tetapi ya Allah, Tetapi ya Allah, kalau ternyata apa yang saya katakan selama ini, yang saya tulis selama ini, benar adanya, maka hancurkan, laknat, hina-dinakan, cabut berkah rumah tangganya, cabut berkah rezekinya, siapapun saja yang menantangnya, yang tidak mempercayainya. Nah, itulah guys tadi itu yang kesaksiannya Mahmud Nurwindu. Siapa itu? Mahmud Nurwindu itu yang mengaku menjadi teman sekelasnya Jokowi sejak kelas 1 sampai kelas 3 SMA, selalu sebangku dengan karya yang ditulisnya dalam Mahmud buku Nurwindu. Ya, bahwa ya semua yang dijelaskan dalam sudah saya temui buku itu ke benar rumahnya, saya konfirmasi, dia nggak bisa jawab. Yakin nggak bohong. Demi Allah saya datang ke rumahnya. Kalau bener omongan beliau ini, saya ngeri loh. Berarti kita ini dipimpin oleh seorang presiden yang dari awal memasukkan datanya. Berarti selama ini presiden ini nggak sah gitu kan? Berarti apapun kebijakan yang selama ini diambil nggak sah secara hukum, baik utang ya kan, baik semua janjinya atau apapun harusnya patah. Ini kan ngeri saya ini. Nah, saya heran gitu, kenapa kok orang seperti beliau, aset seperti beliau kok masih dibiarkan gelandang begini, maksudnya dibiarkan gelandangan gini nih bagaimana? Oke, guru SD-nya Pak Jokowi, guru SMP, SMA ya, bahkan sampai kuliahnya Pak Jokowi, video ini tuh Anda gitu loh, Anda bertanggung jawab secara akademis dan moral gitu kan. Ini ada orang ngomong ijazahnya palsu dan Anda membantah. Lanjut Pak Bambang, gimana? Ya, seperti contoh video yang ada di mana-mana, itu yang kesaksiannya Mahmud Nurwindu. Siapa itu? Mahmud Nurwindu itu yang mengaku menjadi teman sekelasnya Jokowi sejak kelas 1 sampai kelas 3 SMA, selalu sebangku. Oke, Mahmud Nurwindu. Okay. Ya, sudah saya temui ke rumahnya, saya konfirmasi, dia nggak bisa jawab. Yakin nggak bohong. Pak Bambang nggak bohong. Demi Allah saya datang ke rumahnya di Semarang itu, di Mijen namanya Pak. Sama wani demi Allah barang ya. Iya. Kalau nanti ngomong di atas Al-Quran berani. Nggak ada soal bahkan saya sudah sering sekali meminta langsung kepada Allah di FB ya Allah, kalau ijazahnya Jokowi ini tidak palsu, saya minta saya jangan diberi hidup sampai matahari terbit, atau bahkan kok kurang cepat 5 menit lagi itu Fadli saksinya, sudah 5 menit sudah kamu tidur, dia komentar gitu. Oke, gitu. Nantilah itu endingnya ya. Mahmud Nurwindu ya. Ada orang bernama Mahmud Nurwindu mengaku teman SMA sebangku, otomatis kan sekelas kalau sebangku, kelas 1, 2, 3. Oke. Ya, sudah sama konfirmasi ya. Gimana itu rumahnya beliau? Di Mijen. Ya. Ternyata beliau nggak bisa ngaku. Nggak bisa jawab. Karena kemudian karena saya desak terus lewat WA,
ada centang birunya kan berarti dia sudah baca. Tidak dijawab, saya desak terus, lama-lama diblokir. Begitu. Mahmud Nurwindu. Tetapi yang penting saya bisa memastikan kesaksian Mahmud yang di video itu bohong. Saya terangkan. Berarti kalau Mahmud bohong, berarti Jokowi bohong. Jangan-jangan disuruh Jokowi ditekan Jokowi. Sebangku atau bagaimana? Ya SMA, sebangku, otomatis kan sekelas kalau sebangku, kelas 1, 2, 3. Oke. Ya, sudah sama konfirmasi. Ya. Di mana itu rumahnya beliau? Di Mijen. Ya. Ternyata beliau nggak bisa ngaku. Ya nggak bisa jawab. Karena kemudian karena saya desak terus lewat WA, ada centang birunya kan berarti dia sudah baca. Nggak dijawab, saya desak terus, lama-lama diblokir. Begitu. Mahmud Nurwindu. Tetapi yang penting saya bisa memastikan kesaksian Mahmud yang di video itu bohong. Saya terangkan. Berarti kalau Mahmud bohong, berarti Jokowi bohong. Jangan-jangan disuruh Jokowi ditekan Jokowi. Atau bagaimana? Ya Mahmud ya goblok, kenapa disuruh bohong? Mau. Ya dia disuap dengan jabatan. Kan tidak mungkin seorang Mahmud mau mengakui dia teman sekolah saya, misalkan, padahal enggak. Ya tentu ada keuntungan bagi dia. Terus sekarang dia jabat sebagai apa Mahmud ini? Sebagai komisaris independen PT Pupuk Kujang. Sebelumnya PT Petrokimia Gresik. Ini serius loh, saudaraku, rakyat ya, serius loh. Saya aja di penjara 10 bulan dituduh nebar hoak padahal nggak terbukti loh. Ya ini hoak sesungguhnya. Terbukti loh ini. Hoaknya Mahmud itu jelas kabar bohong, dia nggak pernah sebangku. Nggak pernah sebangku, ngaku sebangku. Iya. Terus WA-nya yang dicentang-centang terus ya diblokir masih kesimpan. Masih. Jangan dihapus. Masih. Itu jadi bukti nanti. Iya. Dan itu saya tulis di buku kedua, screenshot WA-nya itu. Bukti komunikasi saya dengan Mahmud. Kalau bener ngapain diblokir? Temui aja kan gitu. Sudah saya temui sebelumnya, dia diam. Ya toh? Saya pulang nggak puas, jawab dong, gitu. Screenshotnya nanti saya tampilkan di sini boleh? Boleh. Gitu. Ada lagi yang kedua Mas, siapa lagi yang bohong? Tadi kan teman SMA-nya itu Mahmud. Barangkali kan ini guru-gurunya nyangkal omongannya jenengan ini. Oke. Enggak, ijazahnya Jokowi itu asli semua. Kepala sekolahnya. Namanya Agung Wijayanto. Sekolah mana itu? Ya SMA 6 itu. SMA 6. Tetapi tentu dia tidak waktu Jokowi sekolah, tetapi setelah lulus yang legalisasi ijazah dia, fotokopi ijazah dia ke KPU itu dia Agung Wijayanto. Lah dia terdokumentasi di mana-mana, dia jawab apa? Itu sudah ngaco ngomongnya itu. Saya terangkan nanti. Coba sekarang aja diterangkan gimana? Ya, dia mengatakan Jokowi itu lulusan angkatan pertama masuk tahun 76. Ya. Ijazahnya bertahun terbit 80. Itu artinya 4 tahun. 4,5 tahun, gitu. Yang benar adalah Jokowi itu masuknya tahun 78. Gitu. Karena ada tambahan setengah tahun, 1 semester waktu itu, kalau dia normal naik kelas terus, dia akan lulus tahun 81. Tapi ijazahnya kok 80. Kedua, omongan Agung Wijayanto ini mengatakan bahwa Jokowi itu angkatan pertama. Agung Wijayanto itu kepala sekolah. Kepala sekolah tadi, sekarang pindah jadi kepala sekolah SMA 3 Solo. Itu sekarang. Itu promosi, Pak. SMA 3 itu SMA lebih top. Ya toh, opahnya dia berbohong mengakui ijazahnya Jokowi itu sah, itu dengan promosi itu hadiah yang lain saya nggak bisa mengatakan. Siapa namanya? Agung Wijayanto, SPD. SPD kepala sekolah SMA 6 dulu, sekarang SMA 3 Solo. Yang disebut namanya tadi video ini untuk Anda. Ya. Tolong dilihat, yang lain Mas Bambang? Apa? Orang lain teman ya. Kan bohong semua kan. Iya. Guru-gurunya enggak, ini ada yang enggak bohong. Yang jujur kepada saya juga ada. Siapa? Namanya Busri Handayani. Ini yang jujur. Yang jujur. Pernyataan dia Mahmud bohong. Saya itu lulusan 80 tapi enggak kenal dengan Jokowi.
Oke, Sri Handayani ini Bu Sri siapa? Handayani. Bu Sri ini siapa? Ya pokoknya lulusan angkatan tahun 80 yang asli, yang bener-bener. Yang asli ya. Ya, dia tunjukkan ijazahnya, kalau Anda nggak percaya saya lulusan situ ini. Oh, Jokowi bohong kalau lulus tahun 80. Aku loh tahun 80 Aku lulus. nggak kenal dia. Aku nggak kenal dia gitu Ya, katanya ya. Bu Sri ini. Dan Bu Sri ini mengakui dipaksa untuk mengaku kenal Jokowi oleh orang yang namanya Sigit Arianto. Siapa lagi itu? Ya, lulusan 80 bener, tapi memaksa orang lain untuk rame-rame, ayo dong mengakui Jokowi 80. Berarti ini bohong berjamaah ini ya? Bohong kemana-mana akhirnya gitu loh. Lah mengenai guru-guru yang ngomong itu, bicaranya berpuluh tahun kemudian. Pak Jokowi, gimana? Ini video untuk Anda ini. Ini rakyatmu ini. Kan tidak mungkin beliau punya niat makar, kudeta, itu kan tidak mungkin. Beliau hanya ngomong sesuai keyakinannya. Kalau memang omongan beliau benar kan berarti Anda bohongi rakyat seluruh Indonesia. Termasuk saya kan. Anda bohongi rakyat ini. Termasuk polisi-polisi, tentara-tentara, Anda dibohongi berarti. Termasuk bohongi istrinya sendiri loh. Begitu ya? Iya. Gimana kira-kira? Oke, apalagi Pak, mumpung sih panas sih ya. Nah, tadi saksi yang lain, saksi saya itu kalau menurut aturan hukum Pak, 2 alat bukti cukup. Jadi 2 saksi tadi, Agung Wijayanto dan Sri Handayani sudah cukup. Alasan memastikan bahwa ijazah Jokowi palsu. Orang 2 tadi berani jadi saksi. Bu Sri Handayani berani. Karena yang dilawan ini tirani ini. Kalau Bu Sri Handayani berani, saya sangat hargai beliau. Nah, dan ini saya sampaikan, saya sangat takjub kepada keberanian dan kecerdasan Ibu Sri Handayani. Pak Gus Nur harus tahu, Bu Sri Handayani itu ngomong ke saya, Mas, sekarang berapa persen itu kontribusinya para alumni untuk perolehan suara? Kan kecil sekali. Mengapa mereka mendapat jabatan-jabatan penting? Ya untuk nyumpal ijazah palsunya itu. Bukan mulut saya yang ngomong, mulutnya Bu Sri Handayani. Bu Sri Handayani ini sekarang apa? Rakyat biasa, PNS? Dia pengusaha swasta. Oh, berarti merdeka lah. Iya, ya. Ini kita harus hormat, harus salut kepada keberanian Bu Sri Handayani. Ya Allah, ini ijazah-ijazah seting SD, SMP, SMA ya? SMA saja yang kita bahas SMA, tadi oke, cuma SMA. ya. Ya. Terus sekarang kita masuk ke kuliahnya gimana? Ya tentu. UGM-nya itu. Tentu ada pertanyaan, masa dia SMP nggak punya, SD punya? Ya punya. Tapi untuk menyesuaikan tahun palsu 80 itu, akhirnya yang SMP dan SD juga diajukan setahun-setahun, kan gitu kan. Nah, lalu UGM, Jokowi itu bau. Kampus UGM aja nggak pernah menginjakkan di sana waktu usia itu. Orang Enggak. Bau cete orang. Enggak. Agak setuju kalau soal ini karena dari gestur public speakingnya juga, gestur tubuh juga kan beliau kayaknya nggak ada bau-bau. Nah, ini Gus Nur mau minta bukti segudang atau 3 gudang? Segudang aja gitu. Gitu ya. Maaf, ini supaya orang yakin betul. Bloko Suto. Ya, ya. Jadi begini. 1. Jokowi pernah ditulis di Tempo, IPK saya kurang dari 2. Masih ada clipping. Masih ada di buku saya. Screenshotnya, clipping Temponya masih ada. Saksinya ada, nggak main-main. Pak, ya? Iya, Pak Mahfud MD. Sama Pak yang kemarin wafat, siapa? Pak Ketua Muhammadiyah Syafi'i Ma'arif, ikut di situ. Jokowi menyatakan secara langsung IPK saya kurang dari 2. Dokumentasinya ada di majalah Tempo yang harus kita percaya. Berarti Tempo melaporkan sesuai fakta bahwa Jokowi ngomong IPK dia kurang dari 2. Lah saya kan pernah kuliah Pak. Kalau IPK kurang dari 2 itu artinya nilainya ada yang D. Ya, kalau C semua itu 2. Tidak masuk qualified ke UGM. Kalau D enggak, dimanapun nggak lulus. Kalau ya, apalagi UGM. Apalagi UGM. Gitu. Harus 3 lebih atau apa gitu. Tapi kalau tempat saya Unsud itu, tapi saya nggak menjelekkan Unsud, yang tidak lulus saja begini.
apalagi yang lulus. Tentu lebih hebat kan gitu loh. Jadi tapi saya bangga dengan kampus saya. Jadi jangan dikatakan saya ini kamu nggak lulus saja gitu, nggak soal nggak lulus bagi saya nggak soal gitu. Tapi saya nggak bohong, saya punya ijazah UGM, saya insinyur pertanian enggak. Saya ngaku nggak lulus di mana-mana. Oke, lanjut Mas Bambang. Ya. Jadi beliau ngaku IPK-nya kurang dari 2. Artinya beliau nggak tahu tata cara pemberian penilaian di universitas. Belum tanya. Waktu itu tiba-tiba ada wawancara. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Ya kan? Itu ketidakjahatan yang sempurna. Oke, betul. Betul nggak? Betul. Gitu. Karena sampai dia nggak tahu sistem penilaian kuliah itu kayak apa. Dengar aja enggak. Gitu. Artinya dia mengaku saya tidak lulus toh. Lah kok gelarmu insinyur? Maka saya nasihati teman-teman yang demo jangan ngomong Bapak Insinyur Haji Jokowi. Dia nggak merasa dia bukan insinyur kok dipanggil insinyur.